Imane dijogo. Donga iku kadang-kadang wae imane dijogo. Kita entuk rahmati Allah zaman urung ndonga. Entuk amane Allah ya zaman sedurunge donga. Entuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minau. Saiki sampean tak bedhei, rungokno tenan. Kayak kula mulai cilik kan urip. Umume cah cilik kan ya dolanan nek keran. Kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot. Kudu duwe dhuwit, duwe bojo nriman. Kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme. Zaman rung roh apa ya wis iso. Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun, pertama entuk rezeki iku mergo dibokeng regane 1 juta. Hari kedua dibokengne regane 500.000. Terus muni ngene kan. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kon iki. Lah genane umur 20 tahun rong dadi lonte ya iso mangan. Mulane ki aja geman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman rong PNS ya tahu seneng. Zaman rong dadi mubalek ya tahu seneng. Nak ngono seneng iku peparinge minau. Misalnya wong di beras 2 kilo itu biasa wae. Ora rasane ora duwe terus utang tangga lagi kapok napa. Kowe di tangan sikil ini kan sikil lelek biasa wae nek diamputasi lagi kroso. Jebule sikil lelek ya penting. Malah dibodhekno barang Prabu dilanggar kena aku mlaku ya penting. Malah di salon barang aneh-aneh. Sikil lelek kok to. Di salon penting kena aku mlaku. Nek ben roh rasane ya mau diketok sik kok lagi roh rasane pentingnya nopo. Sikil sing elek. Wasihatu lan sehat la yarifu ora ngerti kodroh ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing lara jamu maridin jamae wong lara ya ilas ahli saqom kecuali wong sing duweni sifat lara wal hayatu te urip iku la yarifu ora ngerti kodroh ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali pira-pira wong sing mati niki sing penting kula terangno niki nggih masalah kula niku taniate teng dunya nerangno tauhid niku kalimat niku sampean baline malih fa inna syai'a innama yu'rafu napa bididdihi napa fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Terus cara ulama-ulama hakikat Allah gawe ireng iku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng iku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa bididdihi tatabayyanul asya'u. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, termasuk ulama modern sing kabudute dibom nih, kalau riyen teng sarang mucal niku. Kitab Kubrul Yakiniyat. Jadi cerita tahadus ini mas, saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun Kubrul Yakiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan Sayyid Ramdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati itu dibom di Syria. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazim ya nggak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diridani pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'ah dulu tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk ngerti kayak kita modern moh jenengane kita kuno. Bareng kita kok zakat emas iku piro? Isruna miskolan. Lha ya iku piro? Isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi ra roh konversi isruna napa? Miskolan niku jenenge geblek napa? Bareng takoki. Iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhon.
Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya Isruna Miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Sak dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,52 gram, ya kira-kira Isruna Miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84. Kowe seneng zakat larang ta murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang medhit berarti. Medhit. Harga efeke iku kowe nak darani wajib iku 69 gram. Berarti ke dia 4 ra wajib zakat. Konangan asline. Dadi wong milih nisab larang iku mesti medhit. Ora kok mungkin medhit. Mesti medhit. Alasannya ikhtiyar tapi tetep dadine iku medhit. Kalau orang tahu debat be wong kalah kecuali pisan debat be wong medhit. Wong mesti kalah kok. Mergo apa ya? Teke wong medhit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulatno no. Serepot wong medhit wis. Mari cepet kiamat. Sampeyan tak kita bedhei. Ini penting kalau terangno. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya sering cerita di sini, saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sarang. Kelas pinter ini kelas kalian. Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya orang aliyah kurikulum. Wah padano. Ngeten bisa dirungokno tenan. Di antaranya komentarnya Said Robdan Al-Buti dalam Kubrul Yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti ini. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya. 1. Kowe rasa kuwatir ngapalno nek angel wong iku karek malih wae bar wajib ya. Dadi ra perlu kapal kabeh. Pokoke 7 iku ya sing 7 kan wolak-walik. Ya 7 kan diulang-ulang. Wujud terus enggak ya wujud sitok ya kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu fi nafsihi. Kayak itu bocah Mustafa pakaian gak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi ya muhu bi nafsihi wahdaniyat sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh iroda sama besor kalam. Terus mulai natijah sifat apa maknawiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya karek bentuk masdar apa karek bentuk apa masdar kalian isim fa'il. Ndak irung ana tenan. Kok nek tau hitung papat orang di swarga kok dibiji malaikat iki. Saman saiki tak bedheki. Jare Said Robdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengiran. Tapi baru kaya wali aneh iku luwih mukhal. Iki kalau balen wali. Wali aneh iku luwih mukhal. Akhirnya kita iku ngerti pengiran. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Robdan Al-Buti. Karena aku itu termasuk wong parek pangeran, jadi roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku rasa iku ya roh pangeran. Ditanggep saiki kok piye saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang ngarang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten sini Mekah, orang kayak ngaitno putune saiki wakil lopo ora usah ngono, mari kampanye, ora usah ngono, sokoe ngono botenan bora aku yo ora roh putune. Aku yo ora roh sanate piye, silsilah piye, seneng kok kampanye. Pokoke saya Nawawi ngono. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama saya Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi saya Nawawi itu bojo terakhir itu dikano murite. Paham ya? Apa? Mergo nom. Terus muridnya paling alim itu termasuk buyut-buyut kula nggih buyute Balukman. Lan kula tahu banyak tentang sejarah saya. Nah, kok buyut-buyut kula marisi bojone, ya sak ilmune. Jadi
Ya jadi ya marisi ilmune ya marisi bojone ora ada. Oh. Enggak tahu dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Ulama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku 4. Lah mau durung-durung aku rabi tak takut. Rabi ping 20. Waduh. Tapi ra oleh 20 langsung kene apa? Bapak asal payu ono sing gelem terus. Ya agak kira payu alhamdulillah. Pun ngrungokno tenan. Saya Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jama'i salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nonton, gue biasanya nak ilmu logika itu sak karemu dhewe. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Kowe latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Dene ora tau mikir, pokoke dene urip tawakal ngenteni mati, ngono tok dene. Pura-pura wali, gayane gaya wali dene, mau mikir gaya wali. Mau mikir gaya napa? Ya nak wali tenan ra apa, nak pancen males mikir terus piye. Nah, kula ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, nak gak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecahlah nak ora lemah ya ora terpecahkan. Sebabnya apa? Kok sebabnya pecah-pecah itu akibat. Takbir. Kau nyari Mustafa. Gerti ya mikir bae kan nyari Mustafa. Oh, to wae modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Wis. Ya apik ngono kanggo calon wali apik. Syaratnya wali ora mikir. Nan jare Mbah Mun, kowe jogeman hak pengen dadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoke agak mikir lugu iku iso wali. Tapi nek ulama kudu pinter. Tadi wali ku iso lewat jalur bodoh. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso dianulir, gampang anulir. Ketuane ra setuju iso di PHK sing wali-wali. Nek wali kok jalur ilmu iso dadi kutub. Nah, pertanyaannya adalah yang penting itu jare Said Ramdan Al-Buti, yang penting kowe iku muni ana sebabe. Ngono ya, yang penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, enggak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam, yaitu Allah. Tapi soal sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora iso Allah sing iku wae. Tapi ono pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah sing sedurunge itu. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisulub apa? Bisulub dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu sing wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenenge bisulub. Makanya
kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa mukhalid daur mek tasal. So kita harus mikir daur tasal malah bulat meneh. Paham ya? Jadi dit itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget dit. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernafas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rugen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek kuwi. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Jane ngritik wong dosa. Ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Nah itu ngono cukup. Karena misalnya ganjaran mulang itu kan 100 ya. Ganjaran ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susuk lah. Jadi aku ngono totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran 100. Ngenyek Mustafa paling 1 lah gak nganti loro. Berarti cek piro 90. Sama. Tapi nek ngenyek Mustafa langsung dosa tok. Kan kowe ora mulang dene. Jadi kau jadi roh aku ora oleh gitu. Ayo rungokno. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan itu kepinginnya wong itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah, eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah tenan, memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifatul. Caranya adalah bin nadhari shahih, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus tak tanya, kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih belum maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu enggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu dinamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Cuma langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim malaikat mungkar nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ini dan lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin. Orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi nak Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku ainama tawajjah dwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wajuilat kurrotu aini fi sholat, aku ayam nak we sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong teman. Jadi gak mungkin di sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi.
Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijakno nyawane wajib ra iso ngadeg luguh, ra iso luguh, laya-laya ra iso mengkas-mengkis lah salat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau di pikiran gue kok gak nabi gue gak apa insting punya pikiran gitu. Isaac Newton misalnya atau tokoh dunia Aristoteles, Plato meskipun iso udah menemukan benda ini relatif ya mesti ya relatif misalnya manuk doro ya rungokno ya misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang itu cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar tidak ganas sing ganas itu manuk apa bidu atau manuk apa lang mergo lang iso mangan derkuku iya jare derkuku lang itu ganas tapi jare ular tetap derkuku apa ora iku sing manuk-manuk lemah iku empret yo ganas wong gedene korban yo ta ora lho lah iya iku kan sesuatu nama pasti nisbi wedhus iku ora ganas dibanding macan tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak yo sandung-sandung ngene kok artinya apa insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku tapi nabi ku unik idene iku salat terus pangeran iku buta seksi ben dadi seksine nabi ku bahkan orientasine salat iku bojo mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani kena apa nabi bojone akeh wong paling cangkem elek wong wedok lha iku bojone nabi ku pirang-pirang kudune kan mangkel jenenge ana marwah akeh kudune mangkel tapi terus ditakoki kenangane wek nabi ku ya salat jare Aisyah di bojo gandeng nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal. Bojoku dhe kenangan kowe ngono to ora ngono. Artine nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu berarti yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nah sambok terusno sebabe apa kowe roh. Elek judes elek melarat sembuh ngono. Iku jare Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak salat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fagho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balai yang dipakai tidur. Orang orang saya gaya-gaya nanggon sholat atau berarti gue sholat paham ya? Nabi ku masyhur sholatnya nenggon kasur sing dikutur, gono kasure ora pokoke gono iku apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak usah ono ruang sholat nganti ono sawange ya Allah. Enggak tok tapi ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno salate Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas iku yo bareng dolan bar disugoi ndi jong kowe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu maudhi'in tuhibbu an usolli fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenakane. Aku duwe kloso sing wis rada elek. Tak lapis sithik terus Nabi sholat di situ. Jadi kayak apa? Lu itu gak mungkin wong kok duwe ide sholat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran nang dhewe bukti nak Muhammad itu Nabi kok di antarane. Makanya gue ngerepek ya oleh ya ora pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepekan mau. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marah buka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro semudin piro marah buka terus waman buka dinu ka buka usul coba terus kitab terus ikhwan, bapak rata kono bapak ditakokno. Ibrahim bapakmu dora kanggo ngono. Cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim. Lah sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon jaman abuka kon jawab Ibrahim.
aman. Nasab bapakmu ra kanggo kabeh sebenarnya Gus kabeh pokoke sebenarnya. Sebagian jamaah buka kan Ibrahim, malaikat itu lugu, wah bodoh nih urap anak parmen dulu aneh-aneh. Dan ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini begitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi baru nggak sholat berdoa semua nangis. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wong bersolat. Semua nangis. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cong aku gandeng ben iso salat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bina rajulaini dipapa Fadl sinten? Ali. Terus kemudian ikut sholat, ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang era rasa ini. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir para waras yang ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqal ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh terima urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus kiasno. Tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat, terus sholat sama Allah liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora rom. Supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumus saya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikael ora kepen rezekine ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM sedengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah uripe rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, anti sosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejugeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat, berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Terus tak koki pangeran itu piye? Itu tak hukum malah mbok bela gitu piye.
Lah saiki akeh ora percaya takok aku. Sapa wae wong paling melarat ning donya terus takok ya asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah lune? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin, tukaran mbek Pak D Pali terus mutung anti silatur rahim terus minggat. Minggat sementing ra wis dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi, paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur rahim. Wong lungane wae niate ngaduhi dulur. Iku jenenge apa qatur? Terus dihukum mbek pangeran merantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Terus buat bela-bela nih. Mereka kau mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, jadi kiai dianggap kayak bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa kebon kiai ini tengok-tengok neng omah untuk setoran jadi nganggep kiai kok ketua geng mergo kiai ini neng omah tengok-tengok mulang nggak santri nih ngurusi kelapane ngurusi panenane terus disetor nggak makanya darahnya kiai ketua geng terus yang dia gue bilang kau apa melarat mergo melarat itu kangelan akhirnya gerakan sama rata itu korban pertama PK mergo dia ora ro ibadah jadi wong sing diparingi jembar kayak kula ini kan mulang. Terus rukin salam template, dia ketua preman untuk setoran ngono ae. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono iku. Yo kayak agak arek kiai, aku anak kiai putune kiai itu terus critane. Padahal kiai-kiai iku mapan mergo barokah wa mattaqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupak ya pangeran. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh kan cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem cuma iki kan jaga toleransi. Sampai wong ora payu-payu gitu. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, wah kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang, waduh. Aku ngaku kesuwen dari Kiai Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono iku. Jadi kok kaget tuh. Masa gitu ya? Itu ada pendereknya lagi. Pengiringnya. Tak tanya, apa betul gitu? Oh iya, betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya itu, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya goyo betul. Memang Madura cerdas-cerdas, jadi wong sing ra iso bayangno iku. Pikir wis beda memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih ya, karena memang sebuah Banjar ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten itu masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad Banjar.
Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu. Enggak, ke kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya dipanggil dan kiainya ya orang Bangil tapi beliau orang Banjar, mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu. Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa Banjar. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak saya itu sering dapat SMS, entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus, saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi wah saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Biasanya YouTuber itu. Gus, tolong kalau ngaji pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita, jadi saya mohon sekali ya, jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, yaitu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lha iku jenenge dit. Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gendeng bareng dong. Barang ra ono kok wujud no barang sing ono. Oke, milih gendeng waras. Waras. Makanya agama iki li qaumi yakinun bagi wong sing waras. Nah nanti terserah kamu. Nanti mungkin kita Fatihah. Apa menerima logika